Eh, aku nggak ada uang kecil. Kamu mending ke sana. Saya minta tolong dong. Mending kamu minta-minta di luaran daripada kamu ngerusak suasana di kantor ini. Saya kan cuma minta bantuan, saya dibilang ngerusak sih. Ya mas, saya ditinggal selingkuh sama istri saya, makanya saya jadi pemulung begini mas. Makanya kamu itu harus kerja yang sukses, banyakin uang tuh, biar kamu gak ditinggalin, biar kamu gak diselingkuhin. Laki-laki pemalas seperti kamu ya wajar kalau ditinggalin. Kamu tuh bukannya ngurusin perut kamu yang kelaparan, malah ngurusin rumah tangga orang. Kamu tuh nggak tahu diri ya? Udah bau lagi. Mending sekarang kamu pergi aja tuh. Mending aku duduk di depan dulu deh, daripada aku jalan di sini ntar kelihatan orang. Aku sebenarnya gak enak minta bantuan sama Bu Sinta. Tapi kalau misalkan aku gak minta bantuan sama dia, aku harus minta bantuan sama siapa lagi? Gak apa-apa lah. Yang terpenting buat aku sekarang, aku bisa mergokin istriku yang tukang selingkuh itu. Semoga aja dia gak pernah sadar kalau bentar lagi pemulung yang bakalan nyamperin dia ini adalah aku. Ini udah di mana ya Bu Sinta? Apa masih di kantornya? Bukan, ini dekat kantornya. Bu Sinta juga gak bakalan nyangka orang yang bakalan dia temuin nanti dan menjadi selingkuhan istriku itu kerapannya sendiri. Karena aku bakalan bilang semua sama dia. Kalau misalkan dia nggak bisa ambil tindakan, ya aku aja bakalan ngurusi sendiri nanti. Ya udah deh, ini aku tutupin wajahku dulu biar gak ada orang yang tahu, sambil nungguin Bu Sinta. Pak Umar? Pak Umar mau kemana? Ya Bu, saya mau ke ruangan itu meeting. Oh gitu. Ya udah kalau gitu mungkin saya boleh minta tolong Pak Umar ya buat beresin ruangan meeting itu, karena kemarin kan sempat dipakai sebentar. Jadi kayaknya masih ada berkas-berkas yang harus beresin aja dulu. Baik Bu. Karena saya masih mau pergi sebentar. Mau pergi Bu? Bukannya sebentar lagi meetingnya mau dimulai Bu? Tapi meetingnya kan masih kurang 2 jam Pak Umar. Iya kan? Oh iya sih. Jadi mungkin saya harus ketemu dulu sama teman saya. Karena saya udah janjian juga sama teman saya. Dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang penting. Jadi saya menyempatkan diri buat ketemu dulu sama teman saya. Dan saya minta tolong sama Pak Umar untuk handle teman-teman sebentar ya. Baik Bu. Kalau Pak Umar? Begini Bu lagi Bu. Saya juga mau izin sebenarnya. Izin kemana? Mau jemput pacar saya sih Bu. Ya kebetulan mulai tadi malam memang sudah janjian Bu hari ini. Kalau misal saya ingkar janji nanti saya dikira pembohong lagi Bu. Oke, maksud Pak Umar bakal jemput dulu nih pacar Pak Umar. Terus mau Pak Umar antar kemana Pak? Saya sih habis meeting mau tak ajak jalan-jalan Bu. Waduh, Ya. so sweet amat deh Pak Umar. Iya Bu. Iya, tapi tetap aja Pak, mau di saat jam kerja ataupun istirahat, kalau Pak Umar emang ada kepentingan yang benar-benar urgent, Pak Umar boleh pergi, cuman harus tetap fokus dengan pekerjaan Pak Umar. Iya Bu. Karena kan sekarang apalagi ada meeting penting. Jadi saya harap Pak Umar nggak lupa itu dan tetap fokus dengan kerjaan Pak Umar. Ya Bu, pasti kalau itu Bu. Oke, berarti nanti Pak Umar habis jemput pacar Pak Umar kembali lagi ke sini kan? Iya Bu, saya balik lagi ke sini. Oke. Biar pacar saya nanti nunggu di luar aja Bu. Oh nggak apa-apa, nanti biar pacar Pak Umar stay di waiting room aja. Gimana? Iya. Tapi tetap Pak Umar harus ikut meeting hari ini. Iya Bu.
Ya udah kalau gitu mungkin saya pergi dulu ya, karena kayaknya saya udah telat nih, teman saya udah nungguin. Jadi untuk sementara selama Pak Umar belum berangkat, nanti saya minta tolong Pak Umar buat handle dulu. Baik, Bu. Oke, makasih ya Pak Umar. Ya, sama-sama, Bu. Nah, gak apa-apa nih, aku izin sebentar. Mau jemput pacar aku. Tapi aku harus ke ruang meeting dulu. Mau sterilkan tempatnya. Takut ada yang masih belum selesai dan masih berantakan lagi nanti ya. Oke aja. Mana ya kok lama banget. Jangan-jangan dia lupa lagi. Misalkan sekarang ada janji telepon. Tadi juga udah telepon lagi. Masa lupa sih? Jangan. Masa sih? Mana? Harus kerja. Rasanya janjiannya di sini deh. Tapi kenapa nggak kelihatan? Ini ada orang. Coba aku tanya aja lah. Mas, kelihatan cowok yang astaga. Cinta. Duh. Mas Bagas, kamu, ya ampun, kamu ngapain duduk-duduk di bawah kayak gitu, Mas? Gini Sin. Tunggu. Ini juga baju kamu ngapain sih, Mas? Katanya kamu bilang sama aku kalau ada hal penting yang mau kamu omongin sama aku. Penting banget. Ya terus? Ini menyangkut masa depan keluarga aku Sin. Jadi aku minta tolong sama kamu. Aku terpaksa harus jadi pemulung begini biar gak ada orang yang kelihatan. Nanti kalau misalnya aku ketemu sama istri aku tinggal tutupin muka gini aja biar dia gak sadar kalau aku yang jadi pemulung. Jadi begini, semalam aku ragokin istri aku lagi teleponan. Terus? Dan sebenarnya dari kemarin sih aku tahu, cuman aku diem karena aku males buat ribut. Jadi biar dia sadar sendiri dan biar dia jujur sendiri sama aku kalau memang dia sayang sama aku. Jadi maksudku begitu. Aku udah tahu sesuatu itu udah dari lama sebenarnya, cuman aku diem aja dan pura-pura gak tahu. Dan semalam kebetulan dia kepergok lagi teleponan. Jadi dia janjian sekarang karena aku kemarin sore juga pamit kan, aku mau pergi pagi banget, aku harus ngurusi kerjaan dan aku malam pulangnya. Aku bilang begitu. Nah sekarang dia janjian bareng sama selingkuhannya buat jalan katanya, dan selingkuhannya juga ngajakin dia buat pergi ke tempat kerjanya. Nah aku dapat informasi juga selingkuhannya itu temen kamu Sin. Hah? Temen aku? Karyawan kamu maksudnya. Karyawan aku? Iya, tapi aku kurang jelas ya namanya, cuman aku dapat info dari temen aku. Makanya sekarang aku harus memastikan itu. Jadi kalau misalkan ada karyawan kamu yang bawa pacarnya, kamu harus segera hubungin aku. Atau kalau enggak, begini aja deh, aku bentar lagi ke kantor kamu, minta izin itu. Dan kamu pura-pura gak kenal aja sama aku. Dan kalau misalkan nanti memang ada karyawan kamu yang bawa perempuan, tapi aku langsung samperin. Jadi kalau memang ada sesuatu, kamu juga nyamperin. Aku kan juga butuh bantuan kamu. Kamu harus pecat karyawan itu Sin. Karena aku juga, ini bukan aku minta balas budi sama kamu. Aku juga udah sering bantu kamu. Sekarang aku minta bantuan sama kamu. Iya aku paham, makanya aku datang ke sini karena aku tahu kamu itu selalu baik sama aku, Mas. Kamu selalu bantu aku. Dan di saat aku sulit pun, satu-satunya orang yang ngebantu aku dan juga usaha aku adalah kamu. Makanya kedatangan aku ke sini itu emang niat membantu kamu, tapi aku nggak expect kalau ternyata dalam cerita kamu itu karyawan aku pelakunya. Ya, aku kan juga gak tahu, dan istri aku juga taunya aku mau bangkrut. Padahal kan yang mau bangkrut kan kamu kemarin. Jadi aku bantu kantor kamu, tapi yang disukaan sama orang-orang aku yang mau bangkrut. Jadi dia mungkin udah cari cadangan Sin. Aku jadi nggak enak sama kamu. Kemarin kamu bantu aku, malah sekarang kamu diperlakukan seperti ini sama orang-orang terdekat kamu. Ya bukan cuma orang terdekat, ini kan istri. Ya mungkin dia kurang puas dengan keadaan aku yang sekarang. Mungkin ya gak enak jadi istri aku, dan mungkin juga dia merasa aku kurang sempurna. Tapi
dia bakalan ngerasakan nanti bagaimana rasanya kehilangan seorang yang memang benar-benar tulus sayang sama dia, apalagi diselingkuhin. Ya, bentar lagi aku bakalan selesaikan urusanku sama dia kalau memang itu benar. Cuman kalau memang aku salah, ya aku harus perbaiki semuanya. Tapi kamu udah telusuri bener kan kalau pelaku itu adalah karyawan aku sendiri? Udah kok Sin, aku juga udah telepon teman-teman aku. Kan sebenarnya teman aku yang sering nongkrong sama aku juga ada yang kerja di kantor kamu. Tapi kamu tahu namanya? Namanya aku nggak tahu, kan barusan udah dibilang aku nggak tahu namanya. Berat sih ke pikiranku sebenarnya, tapi ya suatu masalah kalau kita pikir-pikir terus kita bakalan pusing sendiri. Ya biarkan berlalu sendiri dan aku berusaha buat menyelesaikan. Ya tapi nggak terlalu aku pikirkan sih. Kalau misalkan aku mikirkan tentang perselingkuhan istri aku dari kemarin, mungkin sekarang aku udah stres, cuman aku bawa enjoy aja. Seakan-akan nggak ada apa-apa, ya aku nunggu kesadaran dia aja baru ngomong sama aku sih. Iya, mungkin aku turut prihatin aja atas apa yang terjadi sama kamu dan juga keluarga kamu. Ya, aku berharap semoga istri kamu bisa berubah dan kembali menjadi istri kamu yang dulu. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang mungkin Apa? kamu mau ikut aku aja langsung. Nanti kita berhenti di agak jauh dari kantor aku aja gitu, gimana? Udah, gak apa-apa. Takutnya nanti ada yang ngeliat sih. Jadi sekarang aku cuma minta tolong sama kamu. Nanti ada apa-apa kamu info sama aku. Cuman kalau memang kamu ada kerjaan, kamu langsung masuk aja urusi kerjaan kamu. Aku cuma mau izin aja. Nanti takutnya ada ribut-ribut di kantor kamu. Soalnya takutnya di kantor kamu juga ada acara kan. Dan aku minta tolong juga sama kamu nanti. Kalau aku butuh bantuan, ya kamu langsung datang. Oke, tapi kamu beneran yakin kan pakai pakaian pemulung seperti ini? Iya, bener Aku lah. takutnya nanti ketika istri kamu tahu justru malah makin nambah masalah. Udahlah, gampang. Nanti istri aku gak bakal tahu. Karena aku nanti ya pura-pura begini aja. Kan bisa ditutupin. Udahlah, Oke. gampang. Oke. Kalau begitu, kamu kan bawa mobil nih. Aku jalan kaki dulu, kamu sambil bawa mobil. Oke? Biar gak ada yang kelihatan gitu. Iya Kamu udah. kalau misalkan pastikan duluan kamu nyampe di kantor. Nanti aku nyusul aja. Oke? Ya udah kalau Udah. gitu semoga rencananya berjalan dengan lancar ya. Makasih ya. Oke, aku bawa mobil. Oke. Kayaknya sekarang aku harus jalan aja nih. Biar mumpung sebelum ada orang yang lihat. Kayaknya aku tunggu Mas Umar di sini aja. Ya, setidaknya aku gak panas. Karena kan kalau aku nunggu di dekat rumah, ada tetangga aku yang marah. Bahkan kalau aku di dekat sama cewek. Tapi mungkin sekarang Mas Bagas kerjanya sampai malam, jadi gak mungkin dong dia pulang. Aku heran ya sama Mas Bagas. Kok bisa-bisanya dia perusahaannya hampir bangkrut. Padahal kan kalau dilihat dari kinerja karyawannya juga bagus-bagus. Ya, tapi mau gimana lagi? Namanya juga hidup. Lagian kan, walaupun Mas Bagas udah bangkrut, aku masih punya Mas Umar. Ya, nanti kalau seumpama Mas Bagas itu benar-benar bangkrut, aku bisa ceraikan Mas Bagas dan aku menikah sama Mas Umar. Tapi sekarang ini aku masih belum tahu pasti nih, perusahaan dari Mas Bagas itu benar-benar bangkrut atau enggak. Ya tapi sudahlah. Lagian kan aku masih punya Mas Umar. Istilahnya Mas Umar itu aku jadikan cadangan. Kalau emang Mas Umar itu bisa membahagiakan aku, ya kenapa tidak aku harus sama Mas Umar. Lagian kan Mas Bagas juga sekarang nggak bisa diambil. Dia dengar nggak ya? Kamu lama nungguin? Enggak sih Mas. Kenapa harus di bawah pohon? Kenapa nggak di Ya. depan rumah aja? Ya karena kan biar sejuk aja. Lagian kan sekarang panas banget Mas. Jadi kalau di sekitar rumah aku itu nggak ada pohon besar kayak gini. Udah kayak penunggu pohon aja. Oh ya, ntar lagi kamu ikut aku ya ke kantor. Jadi kamu ngajak aku ke kantor kamu. Iya. Buat Setelah apa Mas?
Ya, katanya mau jalan-jalan. Karena aku sebentar lagi masih ada meeting. Ya, kurang sejaman lah. Ntar lagi mau dimulai mungkin meetingnya. Tapi nggak apa-apa nih kamu ke kantor bawa aku. Aku sudah izin sama atasan dan dia bilang nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh masuk. Kamu harus nunggu di luar, di ruang tunggu. Iya deh mas, iya. Kamu meetingnya lama nggak mas? Nggak kok. Mungkin sekitar ya setengah jaman lah. Cuman mau bahas tentang program yang baru yang bakal dikembangkan lagi oleh perusahaan tempat aku bekerja. Dan itu juga banyak tamu-tamu dari luar nanti. Ya udah deh, iya. Oh iya mas, kamu tahu nggak? Tadi malam pas kamu nelpon aku hampir aja ketahuan sama suami aku. Untung aja aku bilang temen arisan aku yang nelpon. Makanya kamu itu kalau mau telepon, kamu jauh-jauh dari suaminya, di luar kek, Iya. atau kamu di mana? Ya aku tadi malam udah jauh dari suami aku mas, aku udah di luar rumah. Ternyata suami aku ngejar minta bikinin kopi. Ya udah, buat pelajaran aja, biar kalau teleponan lagi nggak ketahuan. Lagian, kamu kan sudah bilang, kamu sudah pudar kan cintanya sama dia. Ngapain kamu harus ini? Ya pudar mas, cuma kan masih kewajiban aku buat jaga perasaan suami aku. Karena kan statusnya aku masih istri dia mas. Tapi kalau suami aku bulan ini nggak ngasih uang bulanan ke aku, ya aku bakalan umbar tuh hubungan kita ke suami aku mas. Tenang aja. Ya secepatnya kamu harus juga inilah, ngajuin perceraian. Lagian suami kamu juga, aku pikir ya, udah nggak berguna. Ya iya juga sih mas, cuma kan aku masih mikir perasaan orang tua aku kalau tahu ternyata aku yang buat salah. Oh, gitu. Ya udah, pakai cara kamu sendiri aja supaya orang tua kamu nggak malu. Tapi kamu tenang aja mas, secepatnya aku bakal cepat-cepat ceraikan suami aku kok. Dan kayaknya kalau kamu ngajakin ke aku secepatnya, aku juga bakalan mau. Aku sih bisa secepatnya nikahin kamu. Cuman kan di sini kamu masih statusnya istri orang. Jadi gimana? Ya bisa aja kita nikah siri. Aku nggak mau sih mas. Cuma kamu tenang aja deh mas. Ingat kata-kataku tadi, aku dia bakalan cepet ceraikan suami aku dan aku bakalan cepet-cepet ngurus surat perceraiannya. Karena kan ya seperti yang kamu bilang, suami aku sekarang udah nggak ada gunanya kan. Makanya aku pertahanin. Ya, apalagi di zaman sekarang. Apa-apa itu butuh uang. Kalau suami kamu sudah ya malas untuk ngasih nafkah sama kamu, yang ada nanti kamu lagi malah disuruh kerja ujung-ujungnya, disuruh berangkat ke luar negeri. Iya mas, aku mikirnya juga gitu sih. Karena kan kalau dilihat dari ya masyarakat kebanyakan kan kayak gitu mas. Kalau suaminya udah nggak bisa ngasih nafkah ke istrinya, ya ujung-ujungnya istrinya bakalan dirantaukan ke luar negeri. Emang kamu siap? Enggak lah. Ya makanya kamu harus secepatnya tinggalin suami kamu itu. Oh ya, ya udahlah, daripada nanti aku telat, mending kita langsung berangkat aja sekarang. Ya, aku juga gak mau ditegur nih sama atasan aku. Ya udah yuk. Jalan sekarang. Mana kuncinya? Kayaknya deket deh. Ayo. Udah. Mana ya? Dari tadi aku udah nungguin, tapi belum datang. Ah, ini dia. Kamu tunggu di sini, aku meeting di sebelah Mas, saya permisi mas, mbak. Saya minta tolong dong. Perut saya lapar pak. Kamu tuh ngemis. Saya pemulung di sini. Cuman dari tadi saya nggak dapat barang. Saya lapar banget. Di sekitaran kantor yang kamu kerja, kenapa ada pemulung mas? Aku juga nggak tahu. Baru kali ini ada pemulung bisa berkeliaran di sekitar kantor ini. Oh, saya minta tolong dong mas.
Aku nggak ada uang kecil. Mbak, Kamu mending ke sana. saya minta tolong dong. Mending kamu minta-minta di luaran daripada kamu ngerusak suasana di kantor ini. Saya kan cuman minta bantuan, saya dibilang ngerusak sih. Mbak, nanti kalau nggak bantuin saya, Mbak ketahuan suaminya loh, bareng sama orang lain. Suami apa? Orang suami aku udah meninggal. Oh, ya enggak, biasanya kan banyak sekarang orang bersuami tapi masih bareng orang yang ya intinya selingkuh lah. Jangan sok tahu ya. Kamu gila ya? Hah? Kamu habis ditinggal sama istri kamu? Sampai-sampai orang kamu dikatain seperti itu. Iya mas, saya ditinggal selingkuh sama istri saya, makanya saya jadi pemulung begini mas. Makanya kamu itu harus kerja yang sukses, banyakin uang tuh, biar kamu gak ditinggalin, biar kamu gak diselingkuhin. Laki-laki pemalas seperti kamu ya wajar kalau ditinggalin. Mbak gak kasihan sama suaminya, soalnya saya kadang sering ngeliat Mbak tuh jalan sama suaminya Mbak yang cakep banget. Kamu tuh jangan sok tahu ya. Udah saya bilang dari tadi suami saya tuh udah mati. Saya nanti kalau lewat depan rumah Mbak lagi saya laporin deh sama semua suaminya. Aja. Jangan-jangan dia tahu lagi. Kamu sering mungut sampah botol bekas di depan rumah si Lady ya? Tahu apa mas? Ya. Orang suami aku udah mati kok. Dia kan udah ngaku kan? Iya, memang nggak apa-apa kalian nggak bantuin saya, cuman saya minta tolong. Mbak kasihan banget sama suaminya, soalnya suaminya juga udah sering ngebantu saya, ngasih makan saya kalau saya lagi mulung ke sana. Gini ya, dia suaminya sudah meninggal dan nih, aku nih suaminya. Saya nggak mungkin salah orang mas. Jadi suami dia namanya Mas Bagas. Jadi saya kan sering mengutin botol di sana. Kok kamu bisa tahu sih? Ya soalnya saya kan sering mulung ke sana. Mbak ini kalau ada pemulung langsung lari biasanya ke dalam, makanya dia nggak tahu. Kalau suaminya mah baik banget. Ya semoga aja Mbak gak nyesel udah begitu sama suaminya. Emang Mbak gak sayang sama suaminya Mbak? Kayaknya bukan urusan kamu deh nanya-nanya hal itu ke aku. Ya ini menjadi urusan saya karena orang itu baik banget Mbak. Saya gak mau orang baik dijahatin sama perempuan yang gak tahu terima kasih kayak Mbak. Daripada kamu ngurusin keluarga orang lain, mending kamu urus hidup kamu sendiri tuh, ya. Kamu mulung yang bener, biar banyak tuh dapat uang nanti. Udah pergi. Saya bakalan pergi. Tapi Mas juga bakalan saya laporin sama atasannya karena Mas juga udah ngerusak rumah tangga dia. Begini ya, atasan aku itu orang penting. Gak mungkin dia itu mau percaya sama pemulung seperti kamu. Udah ya Mas, mending Mas cepat sadar daripada Mas juga kehilangan pekerjaan gara-gara Mas selingkuh sama perempuan yang gak tahu terima kasih ini. Jadi Mbak juga harus sadar juga. Buruan minta maaf. Kamu tuh bukannya ngurusin perut kamu yang kelaparan, malah ngurusin rumah tangga orang. Kamu tuh nggak tahu diri ya? Udah bau lagi. Mending sekarang kamu Iya. pergi aja tuh. Kalau saya wajar bau karena saya kan memang pemulung. Tapi kalau Mbak bukan pemulung, tapi kerjanya lebih parah dari saya, lebih malu-maluin dari saya, tahu nggak? Kamu jangan kurang ajar. Emang suaminya kurang apa? Kurang belanjain kamu? Atau gimana? Atau suami kamu kurang tampan? Perasaan dia lebih tampan suami kamu? Enak aja kalau ngomong. Sekarang ya di zaman sekarang ini tampan aja belum cukup. Harus banyak uang, punya pekerjaan yang jelas. Kalau suami dia sudah meninggal, udah lama juga. Kenapa meninggal? Karena dia mati kelaparan. Pusing tuh mikirin ya gimana caranya bisa menafkahi istrinya. Karena kan nggak jelas dia pekerjaannya. Mati dia, nggak dikasih makan sama istrinya. Oh, berarti kalau misalkan pun saya mau laporan, tapi kan saya nggak apa-apa. Kalau memang dia meninggal, saya bakal memastikan ntar lagi ke rumah dia. Gimana? Ya udah, kamu sana aja pergi, sana. Oh, jadi Mbak memang udah gak takut. Dan saya juga dengar kabar kantor suami Mbak mau bangkrut ya. Lagian apa masalahnya sih kamu mau laporan atau enggak? Itu sama aja. Buat aku nggak ada untungnya. Menceraikan suami yang udah nggak guna itu nggak masalah buat aku. Ya kita lihat aja nanti. Aku bakalan bikin hidup kalian berdua menderita. Kamu nggak tahu dan nggak pernah sadar orang yang berbicara di depan kamu ini siapa. Kamu pemulung miskin yang nggak tahu apa-apa. Mending kamu pergi aja. Sana pergi. Udah pergi. Jangan mulung di sini. Pergi. Ini ada apa ya? Bu, ini Bu ada pemulung masuk ke sini Bu. Duh. Ini ada pemulung masuk ke sini. Sinta. Kamu kurang ajar ya? Hah? Kamu nggak tahu aku suami dia? Pak Umar. Hah? Pak Umar ini keterlaluan ya. Saya kira
Pak Umar izin dengan saya mau jemput pacarnya. Ternyata pacar dari Pak Umar adalah istri suami orang. Sekarang kamu ngeliat sama aku. Iya Bu. Kamu pikir aku bakalan bisa dibodohin sama kamu? Hah? Juga perlu kamu tahu, kantor kamu ini, kantor Sinta udah hampir bangkrut. Siapa yang nolongin kalau bukan aku? Hah? Bukan kantor aku yang bangkrut, tapi kantor Sinta. Jadi aku yang nolongin. Jadi otomatis kalau misalkan aku bisa nolongin kantor yang udah mau bangkrut, otomatis kantor aku baik-baik aja dong. Hah? Itu semua benar Mbak. Jadi mungkin Mbak itu salah sangka terhadap suami Mbak sendiri. Mas Bagas nggak pernah bangkrut. Justru perusahaannya semakin melesat. Dan saya minta tolong sama Mas Bagas buat bantu perusahaan saya yang hampir bangkrut. Mungkin Mbak juga salah sangka aja. Dan aku nggak pernah nyangka, Lel, kamu bisa-bisanya selingkuh sama laki-laki yang kualitasnya jauh lebih rendah daripada aku. Ya aku pikir kantor kamu beneran bangkrut, Mas. Hah? Kalau misalkan kantor aku bangkrut, kamu cuma mau ngambil enaknya aja. Hah? Kalau aku sukses, kamu belanja gak ada habis-habisnya, Lel. Dan sekarang, kamu cuma dengar kabar aja aku bangkrut. Dan kamu belum bisa memastikan aku bangkrut bener atau enggak. Kamu udah berani selingkuh, tau nggak? Mbak, harusnya Mbak ini sadar diri. Karena mungkin Mbak meninggalkan suami Mbak yang benar-benar pengusaha sukses cuma untuk Pak Umar karyawan saya. Dia yang sekedar karyawan loh. Dan mungkin karena sekarang saya rasa Pak Umar emang udah tahu kan Pak, kalau pacar Pak Umar ini adalah istri dari orang lain. Tahu Udah. kan? Sekarang aku nggak mau denger lagi omongan kalian berdua. Kalian berdua cepat pergi dari sini. Ya nggak bisa gitu dong. Udah pergi. Tapi Mulai sekarang aku bakalan cerain kamu, Lel. aku nggak Kamu mau, juga. Mas. Saya akan berikan maafin. perhitungan terhadap Pak Umar. Udah, pergi. Lebih baik Pak Umar pergi dari sini. Pak Umar nggak perlu handle apapun di kantor saya. Sekarang Pak Umar pergi dari sini. Udah, kamu pergi juga. Kamu ngapain masih di sini? Hah? Lain kali kalau istri orang, jangan kamu embat juga. Iya Pak. Sebenarnya ini antara senang dan sedihin. Iya, aku paham kok. Dan mungkin aku juga betul-betul nggak nyangka kalau ternyata semua omongan kamu itu benar. Ya, Sekarang kamu harus sabar ya. Aku mungkin yakin nanti kamu akan mendapat kehidupan yang jauh lebih baik. Dan mungkin kalau mau diperbaiki oleh istri kamu, udah gak bisa, Sin. Udah berkali-kali soalnya. Kecuali dia agak selingkuh, cuman ya masalah omongan aja dia gak bener sama aku, mungkin aku bisa toleransi karena itu udah menjadi tugas aku buat mendidik dia menjadi lebih baik. Ya, tapi kalau udah masalah perselingkuhan, dia soalnya perempuan, Sin. Aku yang nafkain dia, aku yang bertanggung jawab atas kehidupan dia. Dia yang mau makan, dia mau bahagia, dia mau sengsara, itu aku semua yang tanggung, Sin. Bahkan dosa-dosa dia pun yang dia perbuat juga aku yang tanggung. Makanya kalau sampai dia selingkuh, aku udah gak bisa buat toleransi dia lagi. Sekarang aku mau bilang terima kasih sama kamu. Aku gak tahu lagi harus berkata-kata apa sama kamu, Sin. ya aku paham kondisi kamu seperti apa sekarang. Mungkin sekarang kamu bisa istirahat di kantor aku dulu. Karena aku yakin kamu pasti banyak pikiran kan. Nanti kita lanjut sambung ngobrol lagi aja. Gimana? Ya udah deh, kamu kan juga masih belum bersuami. Jadi nanti aku minta tolong kamu temenin aku makan ya. Boleh kalau emang itu buat kamu tenang. Oke, nanti biar aku. Tapi gak ada pacar atau yang deket sama kamu. Emang lagi nggak ada sih. Cuman soal itu nggak enak kalau kita obrol di kantor kan. Jadi mungkin nanti kita bisa booking restoran aja kita ngobrol di sana. Ya udah deh kalau begitu. Tapi aku baru pernah bilang seperti ini. Nggak apa-apa kok. Yuk, masuk.